Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, segenap siswa kelas 10 Prodi BHU dan BDV yang Bapak cintai, marilah kita kembali belajar pengantar ekonomi dan bisnis, dan pelajaran ini adalah merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu. Pokok bahasa masih tetap, yaitu konsep dasar ekonomi, dan sekarang bagian B, yaitu ruang lingkup dan pembagian ilmu ekonomi. Sebelum kita lanjutkan tentang pembelajaran tersebut, maka terlebih dahulu akan disampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian teori ekonomi. Yang kedua, siswa dapat membedakan pengertian antara ekonomi deskripsi dan ekonomi terapan. Yang tiga, siswa dapat menjelaskan aspek-aspek bahan analisis teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Yang keempat, siswa dapat membedakan antara pasar barang dan jasa dengan pasar faktor produksi dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Baiklah, kita mulai. Bagian pertama adalah pembagian ilmu ekonomi. Sebagaimana pada pertemuan pertama sudah disampaikan bahwa ilmu ekonomi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial ternyata perkembangannya sangat cepat, sangat pesat. Banyak analisis-analisis yang disampaikan oleh para ahli, hingga ilmu ini kemudian tumbuh dan membuahkan cabang-cabang, hingga kemudian dari banyaknya cabang-cabang ilmu ekonomi ini, maka dapat kita simpulkan pembagiannya ke dalam 3 bagian. Pertama adalah ada ekonomi deskriptif, yang kedua ada teori ekonomi, yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah analisa ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi yang dianalisis, yang dibahas, dan yang dipelajari dalam ekonomi ini adalah gambaran keadaan ekonomi yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta yang ada. Misalnya, bagaimana gambaran ekonomi Indonesia pada semester pertama atau pada catur bulan pertama. Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada saat Indonesia mengalami wabah COVID. Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun. Itu akan dianalisis di dalam ekonomi deskriptif. Yang kedua adalah teori ekonomi.
Teori ekonomi adalah analisa ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan tata kerja sistem perekonomian. Sekali lagi, teori ini adalah merupakan analisa ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan tata kerja sistem perekonomian. Dari teori ekonomi ini, kemudian juga melahirkan hukum-hukum ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kebijakan apa yang harus kita lakukan di saat negara menghadapi atau mengalami bencana COVID. Atau contoh yang lain, kebijakan apa yang harus dilakukan biasanya oleh pemerintah tatkala menghadapi inflasi atau deflasi dan lain sebagainya. Maka itu akan dibahas di dalam ekonomi terapan. Bagian yang kedua adalah ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah teori ekonomi mikro, yang kedua adalah teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya mikro, artinya adalah kecil, membahas, menganalisis satuan-satuan kecil dari aktivitas atau kegiatan ekonomi. Satuan-satuan kecil tersebut antara lain adalah interaksi di pasar barang dan jasa, kemudian tingkah laku pembeli dan penjual, kemudian interaksi di pasar faktor produksi. Itu yang akan dibahas, yang akan ditelaah dan akan dianalisis di dalam teori ekonomi mikro. Pertama, interaksi di pasar barang dan jasa. Interaksi di pasar, terutama pasar barang dan jasa, akan ada dua sisi. Pertama adalah sisi supply, yaitu penawaran. Yang kedua adalah sisi demand, artinya permintaan. Dari sisi tadi terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran, antara demand dan supply, maka kemudian melahirkan suatu harga yang kemudian disebut dengan sebutan harga pasar, harga keseimbangan, yang dalam istilah ekonomi disebut dengan sebutan equilibrium price. Jadi harga ini terjadi setelah ada interaksi antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua adalah tingkah laku pembeli dan penjual. Tentu secara rasional, pembeli dan penjual dia akan bersikap rasional. Penjual berusaha menjual barang untuk memperoleh keuntungan yang pantas. Sedangkan pembeli juga dia berusaha membeli barang dengan harapan ia memperoleh kepuasan dari barang yang ia beli tersebut. Kemudian yang ketiga adalah interaksi di pasar faktor produksi. Di sini bedakan antara pasar barang dan jasa dengan pasar faktor produksi.
pasar barang dan jasa, yang dipasarkan adalah barang dan jasa. Sisi permintaan datang dari individu atau konsumen, sedangkan sisi penawarannya datang dari pengusaha atau produsen. Jadi produsen menawarkan barang, sedangkan individu atau konsumen adalah meminta barang atau membeli barang. Di pasar faktor produksi, sebagaimana pada pertemuan pertama sudah diungkapkan, faktor produksi itu ada 4. Pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat adalah faktor produksi skill, manajerial atau entrepreneur. Nah, pasar seperti yang disampaikan tadi, sisi permintaan dan sisi penawarannya berbalik dengan pasar barang dan jasa. Pasar faktor produksi, penawarannya datang dari pihak individu, sedangkan permintaannya datang dari pihak produsen. Contoh konkret, umpamanya pasar tenaga kerja atau di bursa tenaga kerja. Di bursa tenaga kerja, penawaran datang dari individu. Ia mengajukan lamaran untuk bekerja, sedangkan permintaannya untuk tenaga kerja tersebut datang dari pihak produsen. Sekali lagi, perbedaan antara pasar barang dan jasa dengan pasar faktor produksi adalah perbedaan di sisi supply dan demand. Ruang lingkup ilmu ekonomi yang kedua adalah teori ekonomi makro. Sesuai dengan namanya, maka yang dibahas, dianalisis dalam teori ekonomi ini adalah masalah-masalah makro, masalah-masalah besar atau masalah-masalah agregat, masalah-masalah secara keseluruhan. Ekonomi makro tidak berbicara masalah pasar barang dan jasa atau pasar faktor produksi. Ekonomi makro akan membahas aktivitas kegiatan ekonomi yang bersifat makro. Bahasan-bahasan analisis tentang ekonomi makro. Pertama adalah penentuan tingkat perekonomian negara. Yang kedua adalah pengeluaran agregat. Yang ketiga adalah mengatasi pengangguran dan inflasi. Semuanya itu adalah bersifat makro dan pada umumnya kesemuanya dilakukan oleh pemerintah atau dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Coba kita bahas pertama adalah penentuan tingkat perekonomian negara. Tingkat perekonomian negara akan sangat dipengaruhi oleh pengeluaran agregat suatu perekonomian yang meliputi pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan, ekspor dan impor. Tingkat perekonomian negara sangat dipengaruhi oleh pengeluaran agregat, pengeluaran secara keseluruhan. Apakah itu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga secara agregat, secara keseluruhan? Apakah itu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah itu pengeluaran yang dilakukan oleh dunia usaha atau perusahaan?
dan termasuk di dalamnya adalah ekspor dan impor. Dengan menghitung tadi, dengan menganalisis tadi, dari keempat komponen tadi, maka kita sudah bisa menentukan pada tingkat keberapa dan bagaimana tingkat perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat, seperti yang disampaikan tadi, yang sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Pengeluaran agregat yang ideal adalah pengeluaran agregat yang dapat mewujudkan kesempatan kerja penuh, full employment, tanpa menimbulkan terjadinya inflasi. Pengeluaran ini bisa dilakukan oleh rumah tangga, bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang mana pengeluaran tadi dilakukan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang penuh atau full employment tanpa menimbulkan terjadinya inflasi. Inflasi dapat diartikan kecenderungan harga-harga barang naik secara terus-menerus. Berikutnya adalah mengatasi pengangguran dan inflasi. Itu juga bahan kajian dari ekonomi makro. Untuk mengatasi kedua hal tadi, ada dua kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk mengubah suatu suku bunga. Coba kita perhatikan, kalau tadi dikatakan inflasi, kecenderungan harga-harga barang naik, dan kenaikan harga sebagian besar diakibatkan dari jumlah uang yang beredar banyak. Akibat banyaknya jumlah uang yang beredar, daya beli masyarakat menjadi banyak, demand besar, supply tetap, maka harga barang akan naik. Kebijakan tadi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar biasanya dilakukan dengan dua alternatif. Ada politik uang ketat, tight money policy, ada politik uang longgar, easy money policy. Apabila terjadi suatu inflasi, seperti yang saya sampaikan tadi, kecenderungan harga barang naik, maka pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral, akan melakukan kebijakan tight money policy, artinya politik uang ketat, dengan cara menaikkan suku bunga. Akibat dari naiknya suku bunga, maka uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Dengan berkurangnya uang yang beredar di masyarakat, maka demand permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa berkurang, maka otomatis harga barang akan turun. Apabila harga barang turun,
seringkali orang menyebutnya dengan sebutan deflasi, maka kebijakan moneter yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral menerapkan easy money policy. Artinya politik uang longgar dengan menurunkan suku bunga. Dengan turunnya suku bunga, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Hingga harga yang turun bisa naik kembali. Itulah yang kita maksud dengan kebijakan moneter, yaitu kebijakan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk mengubah suku bunga. Dua kebijakan bisa dilakukan, politik uang ketat, easy money policy, atau politik uang longgar, easy money policy. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilakukan untuk mengubah struktur jumlah pajak dan pengeluaran pemerintah. Struktur pajak dan pengeluaran pemerintah di dalam kebijakan fiskal ini akan berperan untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Pertama, kita ketahui pajak atau sumber pendapatan negara sebagian besar akan diperoleh dari pajak. Tentu saja, pajak yang dipungut oleh pemerintah diharapkan tidak mematikan dunia usaha. Justru pajak tadi bisa menghidupkan atau memajukan dunia usaha. Sebab pajak yang dibuat oleh pemerintah nantinya akan kembali kepada masyarakat. Maka struktur daripada pajak itu kemudian dirubah. Apakah peningkatan pajak ini dilakukan secara ekstensif maupun secara intensif. Kemudian yang kedua, pengeluaran pemerintah. Biasanya pengeluaran yang dananya dari APBN. Pemerintah umpamanya melakukan program pembangunan yang padat karya. Program pembangunan padat karya artinya adalah pembangunan yang banyak menyerap tenaga kerja. Yang tentu saja program ini adalah antara lain untuk mengatasi pengangguran. Inilah antara lain yang kita maksud dengan kebijakan fiskal. Anakku sekalian, sebelum kita akhiri materi pembahasan ini, pertama kita ambil kesimpulan. Tentang pembagian ilmu ekonomi, yang secara garis besarnya ilmu ekonomi ini terdiri dari ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ruang lingkup ekonomi terdiri dari dua hal, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Kita lanjut dengan tugas. Kita lanjut dengan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan disimak dengan baik. Nomor 1, jelaskan pengertian teori ekonomi
lagi, jelaskan pengertian teori ekonomi. Yang kedua, bedakan pengertian antara ekonomi deskripsi dan ekonomi terapan. Nomor 3, jelaskan aspek-aspek bahan analisis kajian teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nomor 4, bedakan antara pasar barang dan jasa dengan pasar faktor produksi. Dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Nomor 5, dalam upaya untuk mengatasi pengangguran dan inflasi, ada 2 kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini dilakukan oleh Bank Sentral, yang di Indonesia adalah Bank Indonesia, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jelaskan pengertian dari 2 kebijakan tersebut. Terima kasih. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.